Benarkah Megawati yang melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden? Kalau mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politik. Pernyataan tajam itu pernah disampaikan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ketika mengenang proses yang berujung pada lengsernya dirinya dari kursi presiden pada tahun 2001. Bagi banyak orang, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri merupakan dua tokoh besar yang pernah berjalan beriringan dalam perjuangan reformasi. Keduanya sama-sama menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Namun sejarah kemudian mencatat bahwa hubungan politik mereka berubah dari sekutu menjadi rival. Kisah itu sebenarnya bermula jauh sebelum reformasi 1998 terjadi. Pada Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama tahun 1994, Gus Dur kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode ketiga. Langkah tersebut tidak sepenuhnya disukai pemerintahan Orde Baru. Berbagai tokoh yang dekat dengan Presiden Soeharto saat itu disebut melakukan manuver politik untuk menghalangi terpilihnya kembali Gus Dur. Meski menghadapi tekanan politik yang besar, Gus Dur tetap berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin NU. Pada masa itulah ia mulai membangun komunikasi yang lebih erat dengan Megawati Soekarnoputri yang saat itu tengah menghadapi tekanan dari pemerintah. Gus Dur melihat Megawati sebagai figur politik yang memiliki dukungan rakyat sangat besar. Namun ia juga beberapa kali mengingatkan putri Presiden Soekarno itu agar berhati-hati menghadapi kekuatan politik yang sedang berkuasa. Peringatan tersebut terbukti ketika kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, diserbu pada 27 Juli 1996 dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Kuda Tuli. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperkuat gelombang perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Ketika krisis moneter Asia menghantam Indonesia pada 1997, posisi Presiden Soeharto semakin tertekan. Bersama tokoh-tokoh reformasi lainnya seperti Amin Rais dan Sultan Hamengkubuwono X, Gus Dur ikut mendorong perubahan politik yang lebih demokratis. Puncaknya terjadi pada Mei 1998 ketika gelombang demonstrasi mahasiswa mengguncang Indonesia. Setelah berbagai tekanan politik dan sosial, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pasca jatuhnya Soeharto, para tokoh reformasi berusaha menyatukan langkah melalui deklarasi Ciganjur yang ditandatangani Gus Dur, Megawati, Amin Rais, dan Sultan Hamengkubuwono pada November 1998. Deklarasi tersebut berisi sejumlah tuntutan reformasi, mulai dari penegakan demokrasi, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Saat itu banyak yang meyakini keempat tokoh tersebut akan tetap berjalan bersama mengawal transisi demokrasi Indonesia. Namun kenyataannya dinamika politik berkata lain. Setelah pemilu 1999, PDI Perjuangan berhasil menjadi partai dengan perolehan suara terbesar. Banyak pihak memperkirakan Megawati akan menjadi presiden berikutnya. Namun melalui manuver politik yang dikenal sebagai poros tengah yang dipimpin Amin Rais, dukungan mayoritas MPR,
justru mengalir kepada Gus Dur. Dalam sidang umum MPR Oktober 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Megawati akhirnya menerima posisi Wakil Presiden. Meski tampil bersama dalam pemerintahan, hubungan politik keduanya disebut tidak pernah benar-benar pulih. Sebagian pendukung PDI Perjuangan masih menganggap kursi presiden seharusnya menjadi hak Megawati sebagai pemimpin partai pemenang pemilu. Di awal pemerintahan, Gus Dur dan Megawati sempat menunjukkan hubungan yang hangat. Bahkan terdapat cerita bahwa Gus Dur pernah meminta dibuatkan nasi goreng untuk Megawati sebagai bentuk pendekatan politik agar hubungan keduanya tetap harmonis. Namun seiring waktu, konflik politik semakin sulit dihindari. Pemerintahan Gus Dur menghadapi berbagai tekanan, mulai dari konflik dengan DPR, polemik kebijakan, hingga munculnya kasus Bulogate dan Brunei Gate yang kemudian dijadikan dasar politik untuk menggulirkan proses pemakzulan. Situasi semakin memanas ketika Gus Dur mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001. Dalam dekret tersebut, ia mengumumkan pembekuan DPR dan MPR serta menyerukan pengembalian kedaulatan kepada rakyat. Langkah itu justru memicu respons cepat dari MPR yang segera menggelar sidang istimewa. Dalam sidang tersebut, mayoritas anggota MPR memutuskan memberhentikan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Megawati Soekarnoputri kemudian dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Meski memiliki basis massa yang sangat besar, terutama dari kalangan Nahdliyin dan Banser, Gus Dur memilih tidak melakukan perlawanan terbuka terhadap keputusan tersebut. Banyak pendukungnya saat itu siap turun ke jalan dan bergerak menuju Jakarta. Namun Gus Dur justru meminta mereka tetap tenang dan kembali ke daerah masing-masing. Ia menilai bahwa mempertahankan persatuan bangsa jauh lebih penting daripada mempertahankan kekuasaan. Keputusan itu menunjukkan salah satu sisi kepemimpinan Gus Dur yang paling sering dikenang hingga sekarang. Di tengah situasi politik yang panas dan berpotensi memicu konflik besar, ia memilih mengalah demi menghindari pertumpahan darah dan perpecahan nasional. Sejak saat itulah perjalanan politik Gus Dur dan Megawati berpisah arah. Dari dua tokoh yang pernah berdiri bersama melawan Orde Baru, mereka akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai dua pemimpin yang terlibat dalam salah satu pergantian kekuasaan paling dramatis di era reformasi Indonesia.